Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajih Dewi. Saya dari Sistem Informasi Rombil ke-18. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS, yaitu hubungan antara variabel independen ukuran rumah dan harga rumah variabel independen. Pada soal ini saya memilih soal melihat hubungan antara variabel independen ukuran rumah dan harga rumah variabel dependen. Kita harus mengumpulkan setidaknya 30 data, kemudian menggunakan 80% data sebagai data latih untuk membentuk garis regresi linear dan 20% sebagai data uji. Setelah garis regresi linear terbentuk, lakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan parameter mean absolute error, mean squared error, dan root mean squared error. Untuk memecahkan masalah, di sini saya masukkan kode untuk mengimport beberapa library, yaitu NumPy. NumPy dikategorikan sebagai NP. Library yaitu berfungsi untuk library Python untuk operasi numerik dan efisien. Yang kedua ada Pandas, yaitu PD, library Python untuk manipulasi dan analisis data. Yang ketiga ada Sklearning at learning at model linear regression, yaitu library Python untuk membangun model regression linear. Yang keempat ada Sklearning model at selection train at test at split, yaitu library Python untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Yang kelima ada Sklearning at metric mean at absolute at error, yaitu library Python untuk menghitung kesalahan absolut rata-rata antara nilai yang diprediksi dan yang sebenarnya. Yang keenam ada Sklearning metric mean at square. Lalu di sini ada kode generate at random at data. Kode ini berfungsi untuk menghasilkan data acak yang akan digunakan sebagai sampel data dalam analisis regresi linear. Data tersebut dibuat dengan menggunakan fungsi mp.random.set dalam kurung 0 untuk memastikan hasil yang sama setiap kali kode dijalankan. np.random.randit dalam kurung 100 ses sama dengan n untuk menghasilkan data acak berupa bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 sebanyak n kali, dan np-random normal size n scale 10 untuk menambahkan noise dalam data dengan distribusi normal dengan mean 0 dan standard deviation scale 10. Data yang dihasilkan kemudian disimpan dalam sebuah data frame dengan kolom X dan Y. Lalu di sini ada split data intro training and test set, yaitu kode ini digunakan untuk membagi data menjadi dua set, yaitu set data training dan set data testing. Fungsi train at test at split dalam kurung dari library scalered digunakan untuk melakukan pembagian data secara acak. Dalam kasus ini, data dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Setelah dijalankan, variabel train at data akan berisi data training dan test at data akan berisi data testing. Lalu di sini ada fit linear regression model. Pada kode di atas dilakukan fitting model regression linear menggunakan linear regressions data library scikit learning dengan menggunakan data training yang sudah di split sebelumnya. Fungsi fit digunakan untuk melatih model menggunakan data training dengan menyesuaikan convention untuk variabel input X dengan variabel output Y yang diberikan. Lalu di sini ada predict on test data. Pada kode di atas, model regression linear yang telah waspada sebelumnya LM digunakan untuk memprediksi nilai Y, yaitu variable dependent. Dari data tes ini, yaitu test at data ya, hasil prediksi ini disimpan ke dalam variable Y at pred. Lalu di sini ada calculate performance matrix. Pada kode ini digunakan untuk menghitung kinerja model regresi linear yang telah fit sebelumnya dengan menggunakan data test set.
Ada 3 metrik kinerja yang dihitung, yaitu MAE, yaitu Mean Absolute Error, di mana rata-rata nilai mutlak selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, yaitu metrik ini memberikan informasi tentang seberapa besar sih kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel target. Lalu di sini ada MSA, yaitu Mean Squared Error, yaitu rata-rata dari nilai kuadrat selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Metrik ini memberikan informasi seberapa besar kesalahan prediksi dalam satuan kuadrat. Yang ketiga ada RMSA, yaitu Root Mean Squared Error, yaitu akar kuadrat dari MSA. Metrik ini memberikan informasi tentang seberapa besar sih kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel target. Metrik kinerja ketiga digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi linear yang tidak sesuai memprediksi nilai target dalam database pengujian. Lalu pada contoh program di atas ini yaitu Print Coefficients and Performance Metric, yaitu data rumah direpresentasikan oleh variabel bahasa X, yaitu ukuran rumah dan variabel terikat Y, yaitu harga rumah. Yang pertama yaitu data dihasilkan secara acak menggunakan fungsi NP random. Kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80-20 menggunakan fungsi train test split. Dari data library Scaled Model Regression garis linear diperoleh dengan memanggil fungsi linear regression fit dari pustaka scalar.learning add model, yaitu memprediksi harga rumah dilakukan untuk data uji dengan memanggil fungsi prediksi pada model. Lalu di sini ada program untuk memvisualisasikan data dan garis linear yang dibentuk, yaitu di sini ada kodenya dan plot data and regression line. Di sini juga ada linear regressionnya, yaitu program di atas akan menghasilkan data plot dan garis regresi linear dari variabel bebas, yaitu ukuran rumah, dan variabel terikat, yaitu harga rumah. Plot akan menampilkan titik-titik data sepanjang sumbu X dan Y, serta garis linear regresi linear yang terbentuk dari data pelatihan. Plot juga akan memiliki label sumbu X dan Y, dan judulnya yaitu regresi linear.